Assalamualaikum teman-teman. Kuliah Pak Eko sebentar lagi dimulai ya. Jangan lupa persiapkan diri kalian. Semangat! Universitas Tekom kuliahnya menyenangkan. Assalamualaikum teman-teman. Kuliah Pak Eko sebentar lagi dimulai ya. Jangan lupa persiapkan diri kalian. Semangat! Universitas Tekom kuliahnya menyenangkan. Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Oke, ketemu lagi dengan saya Pak Eko ya di materi pemrograman web 2 nih ya. Ini pertemuan kedua tapi kita kali pertama untuk materi ini di pertemuan pertama ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk yang sudah masuk ya. Ini banyak sekali, 36 sudah gabung ya. Oke, disemangatin ya. Oke ya. Vera Dewi Finanika. Oke ya, selamat datang teman-teman ya. Gimana kabarnya? Sehat semua? Semoga sehat-sehat saja ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan, patuhi protokol kesehatan, dan ketika keluar selalu gunakan masker ya, selalu pakai masker. Oke, terpantau 35 dari peserta grup itu ada 108. Wow, keren ya. Di grup ada 108 dan yang menonton atau yang ikut hadir di YouTube masih 36 ya, mungkin masih ada yang bekerja, masih ada yang di jalan dan lain sebagainya ya, atau mungkin masih mantengin di Siakat ya, bisa langsung stay di YouTube. Alhamdulillah lah sehat semua ya. Oke, sebelum kita mulai materinya ya, saya ingin tanya dulu ke teman-teman tentang pemrograman web 1 ya, kemarin sudah sampai mana ya. Atau mungkin kita ngobrol basicnya saja biar membuka ingatan kembali ya, mereview tentang PHP ya. Apa itu PHP ya? Bukan pemberi harapan palsu ya. PHP ya, kemarin sudah mendapatkan ilmu PHP ya sebelumnya ya. PHP ada yang tahu? Sampai season, wah, ada yang sudah sampai season, ada yang sudah sampai ini ya. Ini berarti masih basic, bener ya. Untuk PHP 1 itu adalah pengenalan basic, dasar-dasar dari pemrograman PHP ya. Nanti dilanjutkan di web 2 itu teman-teman sudah masuk di database, sudah masuk di aplikasi CRUD. Apa itu CRUD? Nah, CRUD ya, create, read, update, dan delete by Hypertext Processor. Terus apa lagi ya. PHP yang jelas adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat sebuah website ya.
atau aplikasi berbasis web. HP hypertext processor. Ini ya, satu bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat sebuah aplikasi berbasis web. Nah, di sini ya, dalam pemrograman web sendiri ya, di situ ada yang namanya server side ya, ada yang namanya pemrograman dari segi server, ada yang namanya dari segi user ya. Kalau kemarin di awal, di pertemuan awal Anda sudah bermain dengan HTML ya, dulu sebelum ketemu PHP ya, teman-teman sudah ketemu yang namanya HTML. Dari HTML itu adalah berbasis front end ya, atau halaman depan. Sementara untuk PHP ini mungkin nanti kuat di back end, dan kemarin teman-teman sudah dapat 1 semester materi tentang itu ya. Perkembangan PHP sendiri ya sudah masuk, sekarang versinya adalah versi 7. Kalau sebelumnya ada PHP versi 5, nanti kita lihat saja. Sedikit browsing. Oke, sorry. Ini ya, perkembangan PHP. Kita baca dari wiki saja biar resmi. Nah, ini ya, PHP merupakan kependekan dari personal homepage ya, atau situs personal. PHP pertama kali oleh Rasmus Ledov pada tahun 955. Ini pencipta PHP. Jadi biar teman-teman tahu, kalau jangan hanya mahir ya, dalam bahasa pemrogramannya saja tapi tidak ngerti yang membuat siapa. Nah, jadi biar tahu yang membuat. Nah, ini adalah orangnya ya, Rasmus Ledov. Dia seorang yang programmer dari Demak ya. Kok Demak? Dari Denmark ya, atau Greenland ya, dan menciptakan bahasa pemrograman PHP ya. Rasmus menulis 2 versi ya, PHP pertama ya, dari PHP. Rasmus juga berhasil mengembangkan versi-versi PHP selanjutnya ya. Pada tahun 95 ya, ini baru kemarin ya, 95 ya. Terus pada waktu itu PHP masih bernama Form Interpret atau FI, yang wujudnya berupa sekumpulan skrip yang digunakan untuk mengolah data formulir web. Web sendiri itu apa ya? Web sendiri ini adalah triple W ya, satu ruangan informasi yang dipakai untuk mengelola data, baik itu teks, audio, video, visual. Ini sejarahnya 20 ya, terus ini 50, dan yang terakhir kita sudah masuk di versi 7. Nah, di versi 7 ini mungkin nanti ada sedikit perbedaan dengan versi 5. Untuk web servernya teman-teman sendiri menggunakan apa? Untuk web server yang sudah dipakai, untuk web servernya ya, web server itu apa? Web server itu adalah servernya yang digunakan untuk mengakses website secara offline
Nah, ini namanya web server ya. Nah, kalau yang online Anda harus berbayar menggunakan yang namanya hosting. Oke, via Exam. Oke. Berarti sudah menggunakan Exam sama seperti saya. Kita cek dulu ya, kita aktifkan Examnya. Oke, kita jalankan. Berarti teman-teman sudah mahir Exam. Untuk tag editornya saya bebaskan, nanti boleh menggunakan tag editornya. Oke, kita ketik localhost di sini. Ya, terus kita bisa pilih ya, kita bisa lihat, saya besarkan di sini ada, wah Google-nya kok nyawut. Nah, di sini ada PHP info. Ya. Kita cek PHP info, di sini sudah kelihatan PHP versi 7 ke atas. Ada yang pakai Sublime, ada yang pakai Notepad++, ada yang pakai VS Code, ada yang pakai apa lagi? Yang terbaru nih VS Code ya. Kebetulan saya punya semua. Sublime, oke. Ada yang pakai Dreamweaver? VS Code, Sublime Text, apalagi tag editor, ayo tag editor. Rata-rata menggunakan Sublime, VS Code lagi. Wah keren. Mas Hidayat juga sudah pakai VS Code ya. Ini saya ada beberapa, ada Dreamweaver, ada VS Code, ada banyak. Ada Notepad, ada Notepad++, ada Dreamweaver juga muncul akhirnya. Ada yang menggunakan Dreamweaver. Nah, oke, kita lihat di sini ketika examnya teman-teman sudah masuk di PHP 7. Kenapa saya langsung larinya ke sini? Ya. Karena ini nanti sangat penting untuk keberlangsungan perskripan kita, perngodingan kita ya. Jadi untuk yang terbaru ya saya rekomendasikan kita bareng-bareng belajar menggunakan PHP versi 7 ke atas. Untuk versi 5 kita mulai tinggalkan ya. Kalau banyakkan project dari saya juga banyak menggunakan versi 5. Tapi sudah mulai saya konversikan, sudah saya pindah ke versi 7. Nah, nanti ada perbedaannya yaitu adalah di koneksinya sendiri. Nah, kenapa saya ngomong koneksi? Karena mulai semester ini kita akan belajar mengenai database tadi ya, atau aplikasi yang terhubung ke sebuah database. Sebentar, ini kenapa YouTube-nya error? Sebentar, YouTube-nya error. Oke, tersambung ya. Sempat terputus, ada apa nih? Nah, seperti judul materi kita pada sore hari ini, kita akan mengenal atau kita akan belajar bersama-sama tentang yang namanya database. Ya, di situ ada gambarnya. Kalau teman-teman lihat thumbnailnya kan di situ ada MySQL dan MySQLi. Nah, untuk versi 7 ke atas ya,
kita sudah menggunakan yang namanya MySQL. Ya, jadi nanti ketika Anda menggunakan PHP versionnya di versi 5, ini kemungkinan ada error atau tidak bisa diakses pada PHP 7 ya. Jadi di localhost teman-teman bisa klik PHP info. Misal tidak muncul ya nanti silahkan diklik aja PHP info. Oke, paham maksudnya. Untuk exam teman-teman, untuk PHP teman-teman, nanti silahkan dicek apakah PHP-nya masih menggunakan 5 atau menggunakan 7. Ya. Nanti silahkan dicek dulu. Nah, ini belum dicek mungkin. Versi berapa? Rata-rata. 7. Oke. Oke, kalau sudah 7 berarti kita langsung saja nanti menggunakan MySQL lah, MySQL atau database. Sekarang saya pengen tanya yang namanya 7. Oke. Saya masih ada yang 5. Untuk yang 5 nanti bisa di-upgrade ke versi 7 ya. Sambil menunggu jawaban teman-teman. Rata-rata yang jawab cowok nih, cewek-cewek manisnya mana nih? Ditunggu dari tadi komentarnya. yang cewek. Oh ya teman-teman, nanti bantu kontrol ya jika audionya mendadak putus atau videonya putus, silahkan di miss call saja biar cepat. 55 MySQL sudah bisa jalan. Oke, sip. Berarti udah paham nih Mas Mosapix. 5,5. Oke. Saya kurang coba 5,6 udah ya. Coba lihat. Versus MySQL. Oke, tapi sebelum kita ke sini, saya ingin sedikit menjelaskan yang mungkin sebelumnya teman-teman juga sudah paham ya, apa yang dimaksud dengan database ya. Kalau database itu bisa saya ilustrasikan sebuah buku ya, buku atau lemari atau rak, buku aja ya. Ya, buku yang mana di situ ada satu judul buku ya, yang di dalamnya terbagi menjadi beberapa subbab, ada bab-babnya ya. Ada bab dan ada subbab, ada isinya. Nah, database ini adalah keseluruhan judul bukunya ya, misalnya bukunya apa, mempelajari aplikasi atau dan lain sebagainya. Nah, terus nanti ada subnya. Oke, ini masih di versi-versi. Oke, Mbak Indah April. Terpantau 61 menonton. Oke, saya lanjut. Nah, database
buku ya, dalam buku di situ ada bab ya. Buku ini database buku ini namanya misalnya apa? Nah, itu adalah judul database-nya. Misalnya kita punya satu database contohnya akademik ya. Ini dulu sudah saya jelaskan untuk yang di Kendal mungkin atau online juga ya, sudah ya. Saya sudah menjelaskan tentang database, teman-teman sudah main juga di MySQL yang menggunakan command prompt. Nah, saya harap dalam pembuatan database sudah mahir, ya. Sudah oke. Nah, terus dalam bagian database di situ ada yang namanya tabel. Nah, ini tabel itu adalah bab-babnya, bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Ya enggak? Terus dalam tabel ada yang namanya field. Nah, ini subbab 1.1, 1.2, 1.3. Nah, terus ada yang namanya record. Ya. Masih ingat ya? Record itu adalah isinya, isi dari bukunya. Nah, oke, ini sedikit menyegarkan biar tidak lupa. Ini ya, pemenuhan database ya, di situ ada yang namanya database. Ya, di dalam database terdiri dari tabel. Ya, di dalam tabel ya, tabel. Nah, karena lebih dari satu. Ya, tabel 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, karena dalam satu database bisa menaruh beberapa tabel. Anggap saja ini adalah buku. Ya, tabel ini adalah bab. Ini judul buku berarti. Ilustrasinya ya. Nah, bab ini kan ada bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Ya. Terus dalam bab tentu ada yang namanya subbab. Ini adalah field. Seperti ini ya. Kebalik ini. Nah, terus ada yang namanya record. Dalam bab ada yang namanya record. Nah, ini adalah isi buku tersebut. Ilustrasinya seperti ini. Sampai sini paham? Sebelum kita masuk ke MySQL, sampai sini paham tentang database? Saya yakin teman-teman sudah paham, tapi saya mengingatkan lagi, kalau lupa disegarkan lagi. Paham ya? Nih, dan seterusnya ya. Nah, dalam tabel ini ya, nanti dalam database ini nanti ada tabel 1, tabel 2, tabel 3, terus filenya ya. Subbabnya itu ada subbab 11, 12, 13. Ya enggak? Ada nama filenya. Nah, itu misalnya nama, alamat dan lain sebagainya. Terus record ini adalah isi dari buku tersebut. Oke, hari ini kita yang ringan-ringan saja deh. Mengingat-ingat kembali, mereview. Re itu kembali, view itu melihat.
melihat ke belakang, flashback. Melihat ke belakang, belakangmu ada siapa? Bukan ya. Melihat kenangan, kenangan masa lalu. Waduh, nih masa lalu nih sama mantan pahit ya, nggak usah dikenang-kenang. Oke, sudah paham semua ya. Sebelum saya tutup catnya ya. Nah, ini monitornya kurang, butuh satu monitor untuk cat, satu monitor utama, satu monitor untuk modding, satu monitor untuk memonitor. Oke, sudah paham ya? Itu basic dasar tentang database. Nah, oke, sekarang MySQL. Nah, ini apakah ada perbedaan antara MySQL dan MySQLi? Mas Indra kenapa ini? Kelingan masa lalu. Ya, apakah ada perbedaan antara MySQL dan MySQLi? Ya ini. MySQL dan MySQLi keduanya adalah sistem manajemen database relasional atau disebut dengan RDBMS. Untuk mengingat, relasional dimodelkan pada entitas yang mewakilkan hubungan dunia nyata yang disimpan dalam format tabel terkait dengan data lain melalui normalisasi dan lain sebagainya lah. Nah, ini MySQL open source ya sistemnya ya. Ini kenapa alasan kenapa kita harus menggunakan MySQL atau PHP atau MySQLi ya, karena open source ya. Kalau open source berarti bebas, Anda boleh mengutak-atik. Nah, ini MySQL sistem dasar database ini kenalan untuk sekarang. MySQL tertinggal jauh dari segi penggunaan. Nah, ini dari keamanan ya, karena sekarang ekstensi MySQL bisa dibilang sangat terbatas. Bisa dikatakan ketika kalian menggunakan MySQL akan terasa banyak ekstensi yang perlu digunakan untuk satu tujuan saja. Sedangkan MySQLi ini melupakan sebuah pembaruan dari MySQL. Ya. Tanda I ini artinya adalah improvement yang merupakan improvisasi dari MySQL. Ya, MySQLi ini telah dikembangkan agar lebih banyak ekstensi yang menyenangkan dan mudah digunakan untuk membantu lebih mudah menggunakan ini. Pak, kenapa menggunakan namanya MySQL ya? Suka-suka penggunanya ya. Misalnya pemakainya ya, misalnya pembuatnya. Kalau pembuatnya sukanya ya MySQL I love you, jadi nantinya jadinya MySQL lu. Nah, ini. Jadi namanya I ini adalah improvisasi atau improvement. Jadi nanti teman-teman ketika ditanyakan, bro, oke go MySQL apa MySQLi? MySQLi gitu. Nah, loh, MySQLi ki apa toh? Nah, MySQLi itu MySQLi loh, malah beda. Wah, ini malah yang disebut Sally ya. Nah, ini nanti untuk memudah mengingat MySQLi ya. Sebut saja Sally. Sally hadir, ayo komen Sally. Ya. Ini ya, jadi MySQLi ini pengembangan. Nah, berarti untuk saat ini bagus yang mana ya? Bagus yang baru. Nah, kalau ada yang baru pilih yang baru. Nah, ini. Nah, makanya dulu awal perkuliahan saya untuk yang Kendal ya, mungkin baru tahu ya, sudah apa? Mungkin yang tahu ya, bahwa kita bisnis di teknologi ini harus berkembang. Nah, ini
Kalau ingin mempertahankan rasa, ya jangan bisnis di bidang teknologi ya. Bisnislah kuliner ya. Kalau kuliner biasanya lebih mempertahankan rasa gitu ya. Ini ya, Sally hadir. Nah, ini disebut-sebut. Nah, ini database Sally. Nih. Nah, nanti teman-teman bisa browsing tentang Sally. Ya, ini saya tidak promosi situsnya enggak, karena ini kebetulan provider ya, kebetulan tadi temunya ini seperti ini. Nah, ada perbedaan yang mencolok di MSL dan MSLI, yaitu adalah nanti ketika teman-teman melakukan koneksi ya, koneksi database. Kalau koneksi database itu dulu hanya menggunakan MySQL dan query-nya ketika relasi kan dulu atau belum ya. Kalau sudah ada misalnya. Nanti ada perbedaan di script. Nah, di script connection-nya. Ini kita lihat script koneksi MySQL. Gambar ada enggak? Ini sudah MySQL ini. Yang MySQL ada enggak? Nah, ini Anda cari script ke MySQL, ketemunya sudah MySQL ini. PDO. MySQL PHP. Nah, ini ya. Oh, selekah koneksi new PDO, ini pakai PDO. Mana sih? Ini juga sudah MySQL. Ini nanti ada perbedaan. PHP MySQL ini. Nah, ini adalah gambar, enggak ada ya. Buka gambar. Nah, ini ya. Ini contoh koneksi PHP ke MySQL ya. Host, localhost, root ya, usernya root, passwordnya root. Connect MySQL connect host server name. If connect echo, nah, berhasil. Ini adalah koneksi MySQL. Nah, ini adalah bahasanya MySQL. Nah, nanti ada perbedaannya. Oke, untuk pemanasan nanti teman-teman silahkan membuat satu database. Langsung tak kasih project nih. Nah, PHP MyAdmin. Nanti teman-teman coba buat project. Ya, buatlah satu database dengan nama Stacom. Ya.
Sebentar. Nih, nanti teman-teman buatlah satu database, kelihatan enggak deh? Ya, buatlah database dengan nama Stekom, buat tabel dengan nama mahasiswa. Struktur tabelnya ada ID, ada NIM, ada nama, ada jurusan, ada semester, ada jenis kelamin, ada komentar. Oke, ini mau di screenshot atau di foto? Atau saya yang di foto? Oke, kelihatan ya, aman ya. Oke, ini saya pindah dulu biar saya juga bisa membuat, kita bareng-bareng membuat database biar projectnya kita selesai bareng-bareng. Oke, saya riset di 150%, 100% kekecilan enggak. Basis data atau database ya, buat dengan nama Stekom. Klik buat. Nah, terus buat tabel dengan nama mahasiswa. Ini kelihatan enggak? Ya, nanti saya share. Oke, ini saya close dulu. Ini saya demo sebentar. Mahasiswa, terus ada 7 file. Ya, jika sudah kita buat seperti ini. Nah, di sini ada ID, ada NIM, terus nama, jurusan, semester, jenis kelamin, komentar. Ya, tipenya integer, nilainya 11. Ini saya buat varchar. Nama varchar semua varchar aja deh. Untuk tipe data teman-teman sudah pernah belajar tentunya. Panjangnya saya buat 25. Copy paste saja. Terus untuk ID-nya kita buat auto increment-nya mana sih? Auto increment. Oh, sorry. Ini ya, AI auto increment. Oke, jika sudah kita simpan. Nah, kita lihat strukturnya. Ini oke, ID. Nah, seperti ini kita sudah punya ID, nama. Nah, nanti silahkan isi datanya. Sebanyak 10 ya. Nah, ini kita membuat sebuah database ya. Terus nanti teman-teman
bikin file yang namanya file koneksi ya. Tadi yang menggunakan Sublime. Oh iya, kita buat folder dulu. Di file exam c exam htdoc saya buat folder php2 strip Selasa. Nanti terserah teman-teman ya, namanya apa. Localhost php2 Selasa. Oke, ini sudah di direktorinya. Ini sudah boleh kita tutup, boleh, karena database-nya nanti silahkan diisi. Untuk mengisinya bisa dari sini ya, atau nanti diisi via scriptnya nanti aja deh, karena kita pengen menampilkan dulu. Nah, ini nambahkan. Untuk mengisi Anda tinggal klik tambahkan. Nah, ini soalnya NIM-nya 11223344, namanya Sally, jurusan TI, semester 4, jenis kelamin PPL, komentar hai. Ini untuk menambahkan file dalam database. Ini ID-nya otomatis 1 ya, karena tadi sudah dibuat auto increment. Tinggal tambahkan lagi yang kedua, misalnya namanya adalah Reni. NIM-nya sorry, namanya Reni. NIM-nya 11223355 lah. Jurusannya SI, semester 4, jenis kelamin perempuan, komentarnya senang. Kirim. Nah, ini nanti silahkan buat filenya, ketika ingin dirubah ya ubah saja. Ini kebetulan punya saya bahasa Indonesia, nanti bisa dirubah ke bahasa Inggris kalau teman-teman yang tidak atau belum terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Kalau teman-teman kan gunanya bahasa Inggris ya, di sini ada language, nanti ada pengaturan seperti ini. Oke, kita buka Sublime. Langsung masuk di foldernya biar enak. File, open folder, seperti ini ya. Ini di sini terserah teman-teman yang biasa menggunakan Sublime gunakan Sublime, yang terbiasa menggunakan ini agak saya geser ke sini karena kalau di YouTube ketutup menit. Ya, jenisnya di pojok bawah kita rubah dulu ke PHP, kita save. Nah, beri nama koneksi.php. Koneksi.php.
Ya, jadi di dalam folder PHP 2 kita sudah punya file yang namanya koneksi.php. Oke, kita buat skripnya. Saya cek dulu YouTube-nya kelihatan enggak. Kurang gede enggak? Kurang gede, saya gedein aja. Seperti inilah. Nanti saya share ya. Yang pertama kita atur dulu hostnya, db host. Karena masih lokal kita gunakan yang namanya localhost. Terus db usernya, user dari MSL Anda defaultnya adalah root, kecuali kalau sudah diisikan. db passwordnya kosong. db password, db name ini adalah nama dari database-nya, tadi namanya Stacom. Seperti ini biar rapi. Nah, perbedaannya di sini, ini saya kecilkan ya. Dollar koneksi sama dengan, nah ini kalau biasanya menggunakan MySQL ini tambah i ya, MySQL. Nah kalau di Sublime ini sudah ada kelanjutannya, connect, ini bisa diklik ya, MySQL connect. Nah, dollar db host ini sudah ada, dollar db user, koma dollar db pas, koma dollar. Ini turunnya nggak saya enter ya, karena saya efek dari zoom. Name titik koma. Nah ini terus ketika nanti misalnya gagal, ini kalau ini kekecilan masih bisa dilihat enggak ya, kita tambahkan if MySQL connect error no. Ketika nanti nggak connect, maka kurang file, saya enter aja, echo ini pesan, bukan echo ya, bukan echo juga, gagal melakukan koneksi. Nah, terserah nanti kata-katanya apa. Titik MySQL connect error. Error itu R-nya 1 apa 2 ya? Nah, seperti ini, titik koma. Nah,
saya rapikan. Ya, ini adalah script untuk koneksinya. Oke, saya cek pesannya masih sama seperti yang tadi, masih pada memperhatikan. Ya, kita simpan. Nah, kalau kita lihat ini filenya sudah nambah koneksi, tapi kita nggak pengen buka ini ya. Ini sebenarnya sudah benar. Stretch exam koneksi line 8. Nah, selanjutnya biar bisa dilihat, nanti kita harus punya satu file index. Kita bikin file lagi. New file. Ini masih plain text, kita rubah ke HTML. Ke PHP. Kita save dulu dengan nama index. Ya, index.php. Kita panggil koneksinya ya. Include ya. Tadi namanya apa? Koneksi .php. Jangan lupa titik koma. Seperti ini. Nah, kita lihat dulu. Coba panggil, di refresh. Ada yang error di bagian apa ini? Oh iya. Kan error no tadi ya, ini ya. Error. Nah, ini sebenarnya kita sudah, walaupun warning ya, walaupun MySQL error ya, ini sebenarnya sudah connect ya. Terus nanti tinggal kita tambahkan tabel. Nah, berarti Anda jeli bukan jeli drink ya. Ini sebenarnya error no, bukan error, sorry. Ini bener error no. Ketika tidak connect,
Ini error no. PP connect. Sorry, MSL. Tadi kurang ini. MSL connect. Sorry. Ini bener error no. Kan ketika error no. Cuman di sini konang yang namanya connect. Seperti ini ya, blank ini sebenarnya sudah connect. Nah, ini kalau kita lihat namanya localhost PHP Selasa. Itu benar tadi Erno. Ya. Ini sudah connect. Selanjutnya kita tampilkan, kita lihat di indeks ya. Kita tambahkan sebentar. Saya pengen nyoba dulu. Ini kan ketika connect ya. Tuh ini tak tambahkan apalah teks. Nah, ini kan berarti sudah connect. Misalnya saya sengaja ini tidak saya koneksikan. Koneksin misalnya. Nanti muncul enggak? Aduh. Nah, maka muncul notif ini tidak connect karena tidak sesuai. Paham ya? Mas Rizky muter-muter sinyalnya. Yang lain apakah muter-muter? Nah, ini karena ini tidak ada file koneksin. Ini saya buat. Saya refresh. Nah, ini berarti berhasil connect. Berhasil connect. Ya, kita sudah berhasil mengonekkan file PHP kita ke koneksi, ke file koneksi tadi ya, ke database-nya. Nah, selanjutnya misalnya tabelnya. Nah, tadi tabelnya berarti kita harus membuat tabel dulu ya. Tabel dan MySQL query. Nah, sampai sini dulu kira-kira mau dilanjut atau di cut, dilanjut skripnya atau dilanjut minggu depan? Oke, sampai sini mau dilanjut apa cukup? Sambil saya cek. Yang belum absen teman-teman nanti silahkan bisa absensi ya. Ini yang mawar kuning mungkin salah pencet. Nanti bisa diklik diganti merah ya. Salah pencet mungkin. Dan jangan menggunakan nama. Nanti ya menggunakan juga nggak apa-apa sih. Oke. Saya butuh review hasil dari teman-teman. Misal ada kekurangan, nanti silahkan bisa. Nah, ini juga mungkin salah pencet. Cukup manut. Cukup dulu mungkin karena ada teman-teman dari KA yang belum dapat materi tersebut. Iya, ini ya yang ditakutkan kalau teman-teman yang sudah dapat materi PHP
fine-fine aja, tapi kalau untuk yang belum ini juga nanti bingung ya. Ya ini untuk file indeksnya sampai sini dulu biar besok kita lanjut di selanjutnya. Ini hari ini kita membuat database ya, karena seperti materinya database ya, belum merambah ke tampil ya. Indeks tapi masih view. Masih seperti ini, hanya menggunakan ke database. Ini nanti mungkin saya share SS-nya ke teman-teman di grup. Seperti itu ya. Oke, nanti silahkan teman-teman dicoba. Kita belajarnya pelan-pelan, yang penting nanti teman-teman, harapan saya mengikuti semua ya, karena di sini ada TI, ada akuntansi, ada manajemen, mungkin ada enggak. Nah, ini seperti itu. Nanti silahkan teman-teman bisa review di ininya, saya kekurangan saya apa ya, mungkin dalam penyampaian atau mungkin terlalu molor dan lain sebagainya, nanti silahkan sampaikan di review ya. Untuk yang masih kuning mungkin bisa diganti merah nanti atau minggu depan. Seperti itu untuk pertemuan kita. Yang masih merah, yang masih kuning, sorry. Untuk nanti di video ini saya buat per segmen, jadi biar teman-teman nggak bingung, nanti klik segmennya ya, di menit keberapa bisa di skip ya. Syukur-syukur nggak di skip dan ditonton iklannya sampai habis. Seperti itu untuk sore hari ini saya akhiri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.